Meski berseberangan, dia dan Prabowo ketika itu sama-sama mempertaruhkan nyawa, kehormatan, dan cita-cita masing-masing. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Perkembangan dukung-mendukung Capres 2024 terus bergulir ya. Ada kejutan-kejutan gitu ya. Baru-baru ini Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo. Dan tentu saja itu mengundang spekulasi ya. Karena kita tahu Budiman Sujatmiko adalah mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik gitu, yang pada masa Orde Baru berseberangan begitu ya. Malah pertemuan itu menyiratkan bentuk dukungan kepada Prabowo begitu. Kontan mengundang reaksi, termasuk diantaranya dari mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik PRD Petrus Haryanto yang mengaku kecewa dengan langkah mantan Ketua Umum PRD Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto menuju Pilpres 2024. Menurut dia, Budiman telah mengkhianati perjuangan kawan-kawannya yang ingin kasus penculikan aktivis reformasi yang dilakukan tim Mawar Kopassus yang ketika itu dipimpin Prabowo diusut tuntas. Menurut dia, langkah itu membuat pihaknya kecewa karena Budiman dianggap menjadi bagian dari gerakan yang ingin melupakan sejarah masa lalu. Impunitas akan terus langgeng, kata Petrus lewat rekaman video yang ditampilkan dalam acara diskusi publik yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Nah, Petrus memandang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu adalah utang generasinya untuk masa depan. Apabila kasus-kasus itu tidak diselesaikan, maka kejadian serupa akan terulang pada masa yang akan datang. Nah, ini juga menjadi Petrus tidak berkenan ya melihat Prabowo masih bisa berkontestasi dalam gelaran Pilpres dan malah menjadi Menteri Pertahanan. Padahal kata dia, Prabowo dipecat dari TNI karena kasus penculikan aktivis. Menurut Petrus, kenyataan itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat permisif terhadap para pelaku pelanggaran HAM. Namun dia juga mengakui bahwa Prabowo punya potensi untuk menjadi presiden dan dia menyuarakan hal itu tidak boleh dibiarkan. Harus ada perlawanan, kata pria yang pernah dipenjarakan pada masa Orde Baru karena dituding menjadi dalang peristiwa Kuda Tuli 1996. Peristiwa Kuda Tuli yang terjadi pada 27 Juli 1996, saat itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri, diambil alih secara paksa oleh pendukung PDI Kubu Suryadi. Kerusuhan itu mengakibatkan puluhan bangunan rusak, kendaraan dibakar, dan ratusan orang ditangkap karena melakukan perusakan dan pembakaran. Petrus merespon pertemuan Budiman Sujatmiko saat mengunjungi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tempo hari. Mereka menggelar pertemuan tertutup selama 2 jam yang disertai acara nyanyi bareng dan makan malam. Waktu itu, kepada awak media, seperti yang dilansir oleh republika.co.id, Budiman mengatakan bahwa salah satu topik dalam pertemuan itu adalah soal masa lalunya dengan Prabowo. Dia mengakui dirinya dan Prabowo dulu sepanjang 1998 berada di posisi saling berhadap-hadapan. Prabowo mengakui pula hal itu. Saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elit. Kita pernah berhadapan. Dulu pernah, kata Budiman tanpa menuntaskan kalimatnya. Budiman mengatakan hal itu sembari tertawa, menghadap ke arah Prabowo yang berdiri di sampingnya. Prabowo merespon dengan tersenyum kecut. Namun, menurut Budiman, meski berseberangan, dia dan Prabowo ketika itu sama-sama mempertaruhkan nyawa, kehormatan, dan cita-cita masing-masing. Dia mengaku mengenang perseteruannya dengan Prabowo itu sebagai masa lalu, karena kini kondisi bangsa sudah lebih baik dibanding era Orde Baru, dan mereka sudah sama-sama dewasa untuk memahami perbedaan.
Alih-alih terjebak dengan masa lalu, Budiman mengaku ingin fokus memikirkan masa depan bangsa bersama Prabowo. Kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang kepada masa lalu, kata aktivis reformasi yang kini menjadi politisi PDIP itu. Dia pun berharap karir politik Prabowo tak lagi dibebani oleh peristiwa masa lalu. Saya apresiasi ajak Pak Prabowo, ayo jalan terus. Mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu, kata Budiman ya. Dalam pertemuan tertutup itu, Budiman juga menyampaikan wacana menyatukan kaum nasionalis kepada Prabowo yang merupakan calon presiden dari Partai Gerindra. Menurut dia, persatuan kaum nasionalis dibutuhkan untuk menjaga dan memajukan Indonesia pasca 2024 di tengah guncangan global akibat perang Rusia versus Ukraina. Ketika dikonfirmasi apakah persatuan kaum nasionalis itu berarti menduetkan Prabowo dengan capres PDIP Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, Budiman tidak menampik. Dia menyebut duet kaum nasionalis bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran pemilihan. Menarik ya, memang langkah Budiman Sujatmiko ini selalu tidak dipungkiri, langkah Budiman ini keluar dari alur cerita yang sekarang justru membosankan ya. yang sekarang cenderung keluar dari alur sehingga mengundang reaksi. Salah satu di antaranya dari mantan sekretarisnya ketika di PRD dulu. Nah, bagaimana nanti kisah selanjutnya ya kita panteng saja terus ya. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.